struktur market itu penting banget ya, penting banget untuk kita mengidentifikasi market ini sedang bullish atau bearish seperti itu. Oke ya, sambil kita tunggu yang lainnya. Pertama, syarat liquidity itu aktif itu pertama apa? Trend marketnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di high time frame ya di sini ya. Ini kemarin. Dulu. Nah, tapi dulu ya ini. High complete. Nah, ini kan BOS nih. Nah, teman-teman harus pahamin dulu nih. Nah, ini kan BOS, MSS, strength of character, BOS berarti ini jadi new BOS. Berarti ini tren sedang apa? Trennya sedang bullish. Kenapa trennya sedang bullish? Karena ini tadi ada BOS. Nah, berarti di sini PR kita itu cuman apa? Cari higher low. Nah, di mana letak dari higher low? Itu kan BOS. Nah, berarti level low-nya ada di sini. Akan tandain dulu. Nah, ini kita fungsinya kita marking zona ya. Teman-teman tahu. Nah, di sini ya. Ini lower low. Aduh. Ini higher low dan ini ekspektasi higher high. Pembentukan higher. Nah, jadi ketika terjadi ini trennya bullish gitu kan. Oh, ini trennya bullish. Berarti di sini nah, kan mungkin teman-teman perhatiin. Udah tahu rumus liquidity belum? Coba, suaranya ada kan ini? Nanti udah jauh-jauh ngomong gak ada suaranya nih. Sumbu ketemu sumbu, Bang. Oke. Belum, Bang. Week. Aman, Bang, aman. Oke. Week sama dengan liquidity. Nah, jadi ini ya rumusnya ya. Week ketemu week. Atau sumbu bertemu sumbu. Jadi mana sih yang dikatakan liquidity? Jadi nih teman-teman perhatiin nih. Ini kan dia nggak breakout. Nah, ini yang dinamain fake out. Ya nih, ini loh. Coba teman-teman sambil buka ya. Nanti misalnya nggak kelihatan. Nih, perhatiin. Ini kan nggak di breakout, ya, nggak di breakout. Berarti ini adalah terjadinya fake out. Kecuali dia ini body. Nah, kalau ini body berarti dia akan melanjutkan penurunannya. Seperti itu. Nah, setelah itu berarti ini kan fake out. Disinilah terjadinya liquidity. Nah, liquidity itu apa? Institusi ataupun order bank-bank besar ya. Ini adalah yang menggerakkan market. Makanya di sini market bergerak lagi. Oke. Coba teman-teman perhatiin ketika ada sumbu ataupun wick ya. Ada wick kayak gini nih, perhatiin nih. Ketika dia udah bersentuhan dengan wick sebelumnya, pasti dia reject. Betul nggak? Walaupun kadang rejectnya cepat, kadang rejectnya lama. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Nah, misal contoh kayak gini. Ini kan wick. Ini wick nih. Nah, sebelum terjadi candle besar ini dia pasti reject dulu. Entah di M1, entah di ini, dia pasti reject dulu. Reject dulu sebentar, baru dia lanjut naik. Nah, karena ini statusnya dia jadi liquidity swap, maka terswap. Gitu ya. Oke. Cluenya paham nggak, teman-teman? Rumusnya dicatat aja. W ketemu wick sama dengan liquidity. Oke ya. W ketemu wick sama dengan liquidity. Nah, coba teman-teman perhatiin. Nah, terus pertanyaan gini. Bro Aldi, ini kan katanya liquidity nih wick. Iya kan? Ini katanya weak liquidity. Nah, ini kan strukturnya bullish. Struktur bullish berarti ini jadi liquidity swap atau liquidity yang akan terswap. Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Tempat TP. Tempat TP ya itu. Jadi liquidity yang nih, misal contoh kayak gini. Ini kan struktur bullish. Nah, yang atas-atas ini tuh pasti bakal kemakan semua. Nih, ini kan dimakan. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini sama nih, coba nih perhatiin teman-teman.
Ini kan liquidity nih. Liquidity, respect kan dia liquidity, tetap respect liquidity dia naik lagi. Coba deh perhatiin lagi. Perhatiin gejolak marketnya. Kenapa dia ambil liquidity ini terus market naik? Nih. Kenapa di week? Coba. Mulai kepikiran nggak teman-teman? Mulai kepikiran nggak? Coba buka MetaTrader teman-teman atau mau trading view teman-teman. Benar nggak ketika week ketemu week pasti dia respect. Entah itu respect besar jadi perubahan tren atau dia respect sedikit habis itu untuk melanjutkan sebuah trennya, untuk membentuk sebuah demand baru ataupun supply baru. Bener nggak? Coba nggak ada yang namanya liquidity week ini itu kan dia langsung diterobos gitu. Perhatiin. Nah contoh tadi kita kan kemakan sideways nih di sini, sideways lama nih. Coba perhatiin, ada berapa week ini? Tuh, ya kan? Banyak kali week teman-teman. Nah kalau banyak kali week kayak gini, ini berarti penanda market ini sedang konsolidasi atau sedang sideways kayak gitu. Nah jadi poin pentingnya ketika teman-teman melihat seperti ini, pola-pola seperti ini, oh ini sedang konsolidasi, cari wick terendahnya. Contoh di sini. Ini skenario-nya nih. Ini kan di time frame 5 menit ya. Nah, di 5 menit set, oke, ini dia jadi fake out, kita cari M1 TM. Nah, coba nih lihat nih. Ya, ini wick. Set. Perhatiin di sini. Ini kan wick paling rendahnya ya. Setelah itu nggak ada wick lagi ya. Perhatiin. Ini kan wick terendahnya ya. Betul? Nah, ini lihat nih. Ini kan wick terendahnya. Oke nggak? Betul nggak? Sama nggak? Coba teman-teman perhatiin. Ini wick terendahnya ya. Nah, setelah itu kan nggak ada wick lagi ya. Nggak ada wick. Cuma di sini ada demand. Betul? Perhatiin, ketika wick ini dia breakout, tapi dia ninggalinnya wick lagi, berarti ini jadi liquidity bang. Liquidity. Berarti Bang, ini mau ya. tanya bang. Boleh bang? Sebentar ya. Kita selesaiin dulu ya. Sebentar. Nah, setelah itu perhatiin di sini. Ini kan wick gagal breakout body. Dia jadi wick bertemu wick. Berarti tadi rumusnya wick ketemu wick liquidity. Berarti ini adalah area order teman-teman. Nah, ini dari atas sini sampai wick bawah sini. Nah, ini adalah area order teman-teman. Tuh. Sampai sini paham dulu nggak? Sesuai rumus nih. Entry di weeknya set, misal di sini. Stop loss di bawah wick seperti ini. TP-nya di mana? Teman-teman cari area ini ya. Karena di sini kan ini kan liquidity sweep ya. Liquidity yang akan tersweep. Nah, ini kan berarti ini kan ninggalin liquidity. Nah, ya. Ini loh. Ini TP-nya. SL 20 pip, take profit 100 pip kayak gitu. Caranya. Cara kita trading menggunakan liquidity. Oke, sampai sini ada pertanyaan tadi. Mungkin siapa tadi bro, siapa boleh? Bang, kalau misalnya nih, berarti week ketemu week tuh nggak harus ini ya, candle sebelahan itu enggak ya bang? Kayak misalnya kayak yang apa namanya, yang sebelah ini loh bang. Mana ya? Yang tadi yang bawah, yang paling bawah bang, sebelah kiri. Itu kan dia tuh kayak rejection kan? Ini. Bukan bang, sebelah kanan dikit lagi bang. Nah itu paling bawah, nah itu kan rejection gitu kan bang. Nah kalau rejection itu berarti kalau nggak ada wicknya, berarti dia nggak bisa disebut liquidity ya bang ya? Betul. Di sini kan nggak ada wicknya. Nah, perhatiin teman-teman. Makanya aku bilang pertama sebelum kita masuk ke tahap ini, teman-teman harus menguasai struktur market.
Ini apa Market. jadinya? Ayo yang tahu yuk. Apa COCH? Oh, bos toh. Ini bos. Oh, Berarti iya. di sini jadi apa? Cok, 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 cok. MSS. CH OCH internal ya. Coach internal. Naik market. Bang, tapi kok turun lagi marketnya? Perhatiin, ini coach internal. Wow. Nah, eksternalnya ada di mana? Coba, ada yang tahu nggak eksternalnya di mana? Di atas. Di sini. Nah, jika press breakout swing high ini berarti ini jadi change of character secara eksternalnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman perhatiin lagi. Nih, setelah terjadi coach ya, setelah terjadi coach secara internal, perhatiin sih. Ini kan udah full body ya, body breakout. Perhatiin ini penurunannya nih. Nih wick ketemu wick dia rejection. Tapi cuman sebentar. Perhatiin di sini masih ada PR lagi liquidity. Ini PR liquidity, ini PR liquidity. Inilah yang dinamain trendline liquidity. Berarti kalau ada liquidity masih ada order bank yang tertinggal. Emang bank-bank besar mau rugi kan enggak? Pasti dia akan mengambil lagi ordernya. Nah, gitu. Ya. Jadi ini adalah jebakan untuk retail seperti kita. Nah, disinilah fungsinya kita perhatiin. Ini adalah liquidity terakhir. Oke, berarti ini adalah areanya. Jika liquidity terakhir ini dia breakout full body, berarti market akan melanjutkan penurunannya lagi. Oke. Nah, ternyata dia di sini perhatiin, dia breakout tapi breakout body, berarti breakout sumbu atau wick. Berarti ini disebut sebagai fake out. Kalau breakout itu kan body, kalau sumbu berarti fake out. Nah, setelah dia jadi fake out ya teman-teman ya di sini ya. Perhatiin lagi, dia meninggalkan shadow lagi atau wick-nya nih. Dia ninggalin wick lagi nih. Nah, berarti ini kan wick ketemu wick ya, kan udah nih. Ini wick terakhir, berarti ini adalah area order teman-teman. Nah, gitu loh. Jadi wick ketemu wick sama dengan liquidity. Nah, ini kan udah kemakan sama ini candle wick ini udah dimakan sama wick sebelumnya. Setelah itu wick ini dimakan sama wick sampingnya. Seperti itu. Nah, dia market naik lagi nih. Habis itu dia di sini ternyata masih ada wick, diambil lagi wicknya. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, ninggalin wick, ini wicknya dimakan, naik lagi marketnya. Seperti itu. Paham nggak teman-teman pergerakan liquidity? Pusing nggak? Pusing nggak? Tapi kalau teman-teman udah paham liquidity udah enak. Sing bang. Nanti diputar-putar lagi. Ini aku record kok. Nanti teman-teman tinggal putar-putar lagi lah di YouTube ya. Oke. Jadi tuh materinya. Pertama apa syarat dari teman-teman boleh mengidentifikasi liquidity? Pertama struktur market. Setelah teman-teman paham struktur market, pahamin lagi. Jadi wick ketemu wick sama dengan entry. Berarti gini. Ini kan liquidity. Nah ini. Jadi ini perhatiin ini. Ini lebih simple lagi nih. Ini kan wick ya. Ini loh. Nah, ini wick ya. Nih. Nah, nih. Ini wick ya. Wick ini dimakan sama wick sampingnya. Berarti yang wick sampingnya ini udah nggak berfungsi. Ya. Oke. Setelah itu wick ini sampingnya lagi dimakan sama wick sampingnya lagi. Berarti wick sampingnya udah nggak berfungsi. Kalau wick ini udah nggak berfungsi, ya jangan kalian entry di sini. Ini kan udah nggak berfungsi. Mas, aku mau entry di sini di wick ini biar low risk, biar kayak sniper entry. Ya nggak bisa. Karena apa? Karena ini wicknya udah kemakan. Paham nggak? Rezeki melayang. Nah, perhatiin lagi, dia ninggalin wick lagi nggak? Ninggalin sumbu lagi nggak? Ninggalin. Iya kan? Dia ninggalin sumbu lagi. Udah kemakan belum sumbunya?
Belum. Berarti ini jadi apa? New liquidity. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi new liquidity ini jadi area order kita. TP-nya di mana? TP-nya ada di high ini, liquidity swap. Karena trennya bullish berarti liquidity yang di atas ini liquidity swap. Nih, yang ada di atas ini berarti liquidity swap. Nah, kalau yang di bawah-bawah ini liquidity pool. Karena trennya bullish. Nah, coba teman-teman perhatiin lagi di sorry. Oke, sampai sini paham dulu ya. Kalau udah paham kita move lagi. Kalau udah paham kita move. Udah paham kan ini? Week ketemu week tadi. Coba yang belum paham siapa aja biar ini deh. Biar makin jos nih. Jangan malu-malu, ayo. Pusing nanti. Ini materi expert di VVIP loh. Aku kasih gratis loh buat kalian. Bang Ali mau tanya. Gimana? Bang. Masuk gak bang? Oke, gimana bro? Ya, biasanya kan ada liquidity panjang nih. Nah, biasanya berapa persen ketika selanjutnya akan mengambil liquidity dari liquidity panjang tersebut, bang? Apakah di ujung atasnya, apa langsung masuk ke bawah? Berapa persen tuh kira-kira? Yang udah di backtest, bang? Oke. Jadi liquidity panjang ya. Kita cari dulu liquidity panjangnya. Contoh kayak gini, ini liquidity panjang ini. Ini bakal keambil nggak bro Aldi gitu ya? Misalnya nih, ini keambil nggak kira-kira? Jawabannya enggak. Kenapa ini nggak diambil? Ya ini tadi, setiap perdagangan pasti ada yang masih terus. Nah, ini tuh adalah liquidity orang-orang yang keseret. Jadi di sini orang-orang rugi. Gitu. Nah, ini namanya liquidity pool. Ini nggak wajib diambil. Nah, yang wajib diambil, yang wajib terswipe liquidity yang di atas ini. Ini pasti keambil gak bro Ali? Keambil. Kenapa? Karena strukturnya bullish. Nah, ini kan kita kan mapping nih. Bullish. Ini MSS change of character berarti trennya bullish. Makanya aku kemarin bilang hilangkan tombol sell kalian. Kenapa bilang hilangkan tombol sellnya? Ini udah ada coach. Berarti so far udah jelas tren bullish. Ada BOS. Ya kan? New lower low. Ini nggak akan diambil liquidity ini. Kenapa ini nggak bakal diambil? Karena trennya masih bullish. Kalau ada orang yang nyari ordernya di liquidity ini, ya ini namanya bunuh diri. Nggak bakal dapat duit lah di sini. Kalau kalian pending order di sini nggak mungkin ke eksekusi. Next, lanjut. Naik lagi. Nah, dia kan di sini ninggalin liquidity. Betul nggak? Nih. Liquidity ini ke swap. Kenapa? Karena trennya bullish, di atas itu adalah liquidity swap. Nah, kalau di bawah liquidity pool, kalau trennya bullish. Dan sebaliknya, ketika tren bearish. Ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya. Jadi itu tadi. Nah, perhatiin lagi nih di sini. Nah, ini ya. ini masuk ke pertanyaannya bro siapa tadi? Sorry. Nah, ini misal nih, Bang Aldi, di sini ada sumbu panjang nih. Nah, misal di sini. Kan sumbu panjang ya. Nah, di sini kan sumbu panjang. Nah, ini bakal keambil gak sih Bro Aldi? Jawabannya keambil. Ini akan keambil. Tapi di sini perhatiin teman-teman, ini nggak akan terswipe. Oke ya, nggak akan langsung terswipe bam gitu nggak. Kenapa? Karena itu tadi, ya. Karena itu tadi wick ketemu wick ya, pertama ya. Rumusnya wick ketemu wick tadi. Nah nih, perhatiin. Ini wick keambil, naik marketnya. Nah, abis itu ada pertanyaan. Kok naiknya nggak swipe ke atas Bro Aldi? Ada pertanyaan seperti itu kan pasti. Bener nggak? Kenapa dia naiknya nggak ke atas boom gitu? Kenapa dia turun BM? Ada yang bisa jawab? Oke. Ada ini bang, fungsi internal bang. Balik lagi ke metode awal, struktur market secara internal. Perubahan struktur market internal. Nah, berarti liquidity ini berubah lagi jadi liquidity Pool. swap. Swap. Salah. Kenapa ini jadi liquidity swap? Karena udah ada perubahan struktur secara internal.
Nah, market turun lagi. Nah, ini kan liquidity lagi nih, subuh nih. Nice. Bang Aldi katanya tadi kalau week ketemu week fake out, ya kan? Fake out, Bro Aldi. Berarti ini fake out dong. Syaratnya apa tadi kalau untuk fake out ataupun liquidity? Syaratnya week ketemu Harus week, week. tapi trennya harus diperhatikan lagi. Nah, makanya PR di awal paham dulu struktur Market. Oke. Nah, tapi apakah week ini berfungsi nggak sih? Berfungsi, buktinya nih. Nah, ngangkat market kan? Ngangkat market kan? Tapi kecil. Kenapa volume transaksinya kecil di situ? Karena banyak seller. Karena struktur internalnya ini loh, internal strukturnya ini loh, udah perubahan dari tren bullish jadi tren bearish. Nah, ketika ada perubahan seperti ini, pasti bakal ada korbannya. Korbannya di mana? Coba perhatiin lagi. Nah, di swing low, di sini ada liquidity. Nah, ya kan? Ada wick kan? Nah, berarti ada orang yang rugi di situ. Nah, ya ini apa? Ini akan keambil gak? Ini bakal ke swipe nggak? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena udah ada MSS atau internal strukturnya. Nah, berarti di sini orang-orang ada yang rugi. Oke. Nah, udah ada MSS nih. Wick ketemu wick sama dengan liquidity. Nah, disinilah liquidity kalian berfungsi, teman-teman. Nah, strateginya di sini nih. Ini kan wick ketemu wick. Oke ya. Berarti liquidity. Betul? Nah, berarti ini adalah area order kalian. Nah, ini adalah area order teman-teman. Order di sini di wick, stop loss di bawah wicknya. Stop lossnya jangan di bawah wick sampingnya, tapi di bawah wick yang aktif. Ya, misal di sini. Kan di sini ya, 50 pip. Target TP-nya di mana? Coba perhatiin. Ini kan area high-nya. Set. Bam. TP enggak? Wah, kaya bos. TP. Gitu, teman-teman. Cara mengidentifikasinya. Nah, perhatiin lagi. Sampingnya nih, di sampingnya nih, perhatiin lagi nih. Nah, ini kan weak. Oke ya. Ini weak. Betul? Ini kan weak. Betul kan? Ini perhatiin di sini. Nah, weak ini respect, ya kan? Berarti ini jadi new liquidity. Entry. Bam, stop loss di bawah new liquidity baru sini. TP karena teman-teman di sini ngeliat ada liquidity ya. Liquidity swap berarti TP-nya di sini. SL 50 pip, TP 300 pip. Lezat nggak? Lezat. Gitu teman-teman. Jadi perhatiin lagi. Oh ini nih. Bro Aldi ini kan liquidity. Nah, nih perhatiin lagi nih. Kan tren bullish. Ya, breakout bukan body. Wick ketemu wick. Kayak berarti ini jadi new liquidity. Entry, bam. SL di bawah liquidity. Nah, cari zonanya teman-teman di mana? Di sini misal ini TP1 nih, kan high. Nih misal SL 60 pip, TP 200 pip misalnya. Atau teman-teman ngelihat di sini yang zona aku tandain tadi. Bam, di sini ya. Area supply-nya tuh. SL 60 pip, TP 470 pip. Gitu teman-teman. Oke. So far so good. Mungkin itu aja lah materi liquidity malam ini. Itu udah gampang banget kalau kalian nangkep semuanya. Kalian nanti bisa putar-putar ulang lagi cara trading menggunakan liquidity-nya. Oke, thank you juga buat semuanya ya. Aku matiin dulu recordnya.